Selamat pagi, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan hari ini tentunya ada firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar atas segala situasi apapun yang sedang kita hadapi. Nah, nanti saudara bisa buka di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan di sini di ayatnya yang ke-9 dari Yohanes 6 pada ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Judul hari ini adalah Dia memberkati apa yang ada di tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya setiap kita pernah menghadapi kebutuhan besar yang tampaknya terasa mustahil untuk dipenuhi dengan sumber daya yang kita punya. Bisa jadi itu secara finansial kita menghadapi situasi itu, atau dalam keadaan emosional, atau dalam pelayanan. Kita pernah berhadapan dengan situasi-situasi yang tampaknya mustahil. Nah, di dalam kisah penggandaan roti untuk 5.000 orang ini menunjukkan bahwa mujizat besar itu tidak dimulai dari kelimpahan, tetapi dari tangan yang bersedia memberikan apa yang ada. Karena kita selalu berpikir saya harus punya banyak dulu untuk terjadinya sesuatu yang besar. Saya harus punya banyak dulu untuk bisa melihat sesuatu yang spektakuler. Nah, yang dapat kita pelajari di hari ini sebelum kita memulai hari kita adalah Tuhan tidak butuh sesuatu yang spektakuler. Garis bawahi di sini. Tetapi Tuhan yaitu hanya membutuhkan apa yang tersedia di tangan saudara. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Saudara, anak kecil itu tidak membawa sesuatu yang luar biasa di dalam teks ini. Tetapi anak kecil ini bersedia menyerahkan apa yang ada di tangannya dia kepada Tuhan. Saudara, banyak dari kita berpikir kita harus punya lebih dulu sebelum bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan seringkali bekerja justru melalui hal-hal yang tampaknya kecil dan tidak berarti. Nah, ini sering lolos dari mata kita. Kita gak mau ngelihat yang kecil. Kita seringkali malas ngelihat yang sederhana. Padahal justru Tuhan seringkali bekerja dari hal-hal yang tampaknya gak berarti di mata orang. Tuhan itu menunggu kita untuk menyerahkan apa yang kita punya. Itu yang Tuhan tunggu sebenarnya. Kalau saudara berpikir saudara gak punya banyak, justru Tuhan sedang tunggu apa yang ada di tangan saudara. Karena saudara masih ingat kan kisah janda di Sarfat yang hanya punya tinggal sedikit saja. Tapi itu pun masih diminta oleh Elia. Tapi begitu dia taat mau melakukannya, justru di situ dia mendapatkan kelimpahan dari yang sederhana yang sedikit itu. Prinsipnya begini, Tuhan tidak bertanya seberapa banyak, tapi apakah kamu mau menyerahkan yang sederhana itu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan melibatkan kita di dalam setiap mujizatnya. Ini garis bawahi dulu ya. Setiap mujizat yang Tuhan buat, itu tidak Tuhan buat sendiri tanpa melibatkan kita. Yesus sebenarnya pada saat menggandakan 5.000 roti tadi menjadi 5.000 roti tadi, sebenarnya Yesus bisa saja langsung menciptakan makanan dari batu tanpa perlu menggunakan roti yang diberikan oleh anak kecil tersebut. Tetapi justru Tuhan memilih menggunakan apa yang diberikan si anak kecil itu dan memberdayakan murid-murid untuk membagikannya. Karena di ayat yang ke-11 dikatakan lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan dia membagikannya. Yohanes 6 pada ayat yang ke-11. Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah, saya percaya dia problem solving, tetapi Yesus sedang melatih murid-murid untuk belajar percaya dan taat. Nah, saudara, kita juga sedang dibentuk dalam proses ketika Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Aplikasinya adalah bahwa Tuhan mau melibatkan Anda, bahkan dalam kebutuhan yang terasa di luar kemampuan Anda. Nah, pertanyaannya,
Apakah Anda bersedia dipakai Tuhan? Bahkan ketika Anda merasa tidak cukup. Yang ketiga, mujizat itu terjadi setelah tindakan iman. Nah, lihat anak kecil itu memberikan makanannya terlebih dahulu sama Tuhan. Setelah itu baru Tuhan memberkatinya. Nah, banyak orang menunggu mujizat dulu, tetapi tidak pernah melangkah dengan iman. Makanya ketika Tuhan memberkati, hasilnya itu lebih dari cukup. Ini dulu, Tuhan tidak akan melipat gandakan apa yang belum kita serahkan. Nah, kita perlu memberi dulu. Kita perlu bekerja dulu. Kita perlu melayani dulu. Dan percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan hasilnya. Makanya saudara, di dalam pelajaran pendewasaan iman, beda Israel keluar dari Mesir ketika mau menyeberangi Laut Teberau. Tuhan belah dulu lautnya baru mereka menyeberang. Tidak seperti itu setelah 40 tahun perjalanan sebelum menyeberangi Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Sungainya tidak dibelah dulu sama Tuhan. Tetapi mereka dulu harus turun dalam air sungai itu. Sampai batasnya mereka hampir tenggelam sampai hampir ke tengah. Barulah air sungai itu putus di ujungnya dan sungainya kering. Jadi saudara bisa melihat di sini perbedaannya. Bahwa Tuhan ingin saudara bergerak terlebih dahulu. Kalau saudara belum punya pekerjaan, saudara berdoa menunggu pekerjaan. Tuhan kirim pekerjaan, saya nganggur Tuhan, kirim pekerjaan. Tapi kalau saudara tidak bergerak bekerja dulu, saudara tidak melakukan sesuatu dalam artian saudara apply, kerjakan apa yang ada pekerjaan sederhana sekalipun yang menurut saudara, saya maunya nunggu yang pekerjaan yang sesuai dengan yang saya mau. Saya cuma mau katakan sama saudara begini, kerjakan saja dulu pekerjaan apa yang ada di tangan saudara, apa yang ada di depan saudara. Untuk selanjutnya, nanti Tuhan yang akan memberkati kemana perjalananmu selanjutnya. Tapi kalau kita cuma duduk saja sambil menunggu, datang pekerjaan, mana nih belum datang pekerjaan, saya cuma mengatakan itu tidak akan terjadi mujizat apa-apa. Tapi Anda perlu melangkah terlebih dahulu. Maka sama kayak pelayanan yang saya lakukan. Kalau saya tidak melangkah di dalam melayani terlebih dahulu, tidak melakukan dulu, saya tidak akan bisa bangun apapun juga. Makanya pelayanan yang tampaknya kecil itu bisa menjangkau ratusan jiwa kalau itu diserahkan kepada Tuhan. Banyak orang pengen pelayanan yang besar gitu. Enggak, lakukan dulu yang sederhana, nanti Tuhan yang akan buat itu jadi besar. Tindakan kasih di dalam keluarga juga itu bisa memulihkan hubungan yang besar ketika Tuhan memberkatinya. Kita pengen keluarga kita dipulihkan, lakukan dulu tindakan kasih yang sederhana di dalam keluarga kita. Nah, saya closing. Jadi hari ini kita diingatkan, serahkan apa yang ada di tanganmu sama Tuhan. Karena kita seringkali mengeluh, aku tidak punya cukup. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tuhan tanya. Seperti Tuhan tanya sama Musa. Aku gak punya kemampuan ini, tapi Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu Musa? Nah, serahkan apa yang ada pada saudara sama Tuhan. Dia tidak mencari kesempurnaan, garis bawahi di sini. Dia mencari ketaatan. Nah, sebagai pertanyaan closing buat setiap kita, apa yang ada di tangan Anda saat ini? Oke. Apakah yang kedua, apakah kamu sudah menyerahkan itu kepada Tuhan? Dan yang ketiga, di area mana Anda sedang menunggu mujizat, tapi sampai hari ini Anda belum mau melangkah dalam iman? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.